Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku. Perlu kita ketahui sebelum ada gonjang-ganjing nasab ya, nasab Ba'alawi ya, Ubaidillah ketersambungannya diragukan kepada Ahmad bin Isa ya. Mereka lebih dulu mengacak-ngacak nasab Wali Songo. Untuk apa mereka mengacak-ngacak nasab Wali Songo? Menyebutkan Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Lah, datanya dari mana? Pertanyaannya, untuk apa mereka atau mengklaim bahwa Wali Songo itu turunan dari Habib, turunan dari Azmat Khan, turunan dari Ba'alawi? Untuk apa? Apakah ada hubungannya dengan Belanda, dengan Walanda? Yuk, mari kita simak penjelasan dari keturunan Benda Kreb ya, masih keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Pokoknya banyak waktu itu kiai-kiai sepuh banyak terlibat di sana. Ya. Ya karena waktu itu memang Suhro dan istifadohnya ya sebagai Azmat Khan Wali Songo itu. Di tahun-tahun itu. Di tahun itu. Ya. Data di semua keraton itu kan memang Azmat Khan gitu. Seperti di keraton Banten, Ya. keraton Cirebon. Ya data yang sangat banyak, mayoritas memang Azmat Khan. Namun memang semuanya muda sih, nggak ada yang tua. Dari data-data yang terkumpul yang kemudian di dalamnya menyebutkan Wali Songo itu Adomat Khan, datanya data muda gitu. Muda itu berarti dilihat daripada tahun. Daripada tahun. Tahun tertua yang kemudian menjelaskan bahwa Wali Songo itu keturunan Adomat Khan, tahun yang tertua di situ tahun berapa itu? 1800 sekian lah. Oh, 1800 sekian. Sementara kemudian ada temuan baru, bukti-bukti baru yang sehingga katakanlah suhro istifadhah bahwa Wali Songo itu Adomat Khan menjadi gugur setelah ada temuan data manuskrip yang lebih tua. Begitu Gus maksudnya Gus? Iya. Jadi lebih tepatnya seperti ini. Gimana? Pembelokan Wali Songo menjadi Azmaton itu baru diketahui semenjak adanya geger nasab. Baik. Setelah adanya geger nasab, diteliti kembali data-data yang ada, ternyata memiliki banyak indikasi bahwa ini betul-betul dibelokkan. Saya tidak tahu ya, yang membelokkan itu sepertinya bukan Ba'alawi langsung. Tapi Ba'alawi meminta kepada orang Belanda supaya catatan-catatan di kesultanan itu dirubah-rubah. Nah, sehingga perusakan data ini, perubahan-perubahan nama ini karena yang nulisnya Belanda, jadi tidak sempurna. Ya. Karena Belanda nggak tahu nasab mungkin. nggak paham nasab Belanda gitu kan, sehingga ya sama sekali tidak sempurna gitu. Kayak jejak-jejak manuskrip aslinya itu masih ditemukan. Ya misalkan di manuskrip naskah Purwaka Caroban Nagari. Yang di sini
tertulis Sunan Gunung Jati sebagai generasi ke-18. Oke. Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah bin Ali Nur Alam bin Amir bin Abdul Malik bin Alwi Al-Misri. Nah, ini Al-Misrinya itu masih ada. Al-Misrinya ini masih ada, jadi ini bukti. Yang nulisnya bukan Balawi, jadi nggak dihapus Al-Misrinya ini. Kan Alwi kan bukan Al-Misri, Al-Hadrami harusnya, At-Tarimi atau Al-Yaman. Jadi jejaknya ada. Nah, Ini Masyhur Purwaka Caruban Nagari. di tahun berapa itu yang Caruban Nagari itu? Ya, intinya tahun 100 tahun ke sini lah. Oh, baru ya. 1800 akhir lah, 1890 atau sekian. Terus manuskrip Pangeran Wangsakerta. Di sini Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah bin Ali Nur Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad bin Amir Abdullah Hanuddin bin Abdul Malik dari India bin Alwi Amir Faqih Mesir. Nah, masih ada lagi ini Mesirnya. Terus bin Mahmud bin Alwi bin Muhammad bin Ali Al-Qasam, Ali Khalil Qasam ya. bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Bakir bin Idris Muhammad An-Nakib. Nah, ini udah salah. Ya. Ini nggak ada Idris ini. Kalau Ubaidillah itu kata Ahmad bin Isa nggak ada Idris. Ahmad bisanya nggak ada Idris tentu. Nah, tapi Idris di sini masih ada. Nah, ini bukti bahwa ada pembelokan. Sisanya masih ada. Bin Kasim Al-Kamil. Nah, ini nggak ada juga. Jadi karena yang nulisnya Belanda, jadi nggak tahu nasab, jadi kurang sempurna dibelokannya gitu. Nah, kemudian disempurnakan pembelokan itu oleh penulis Syamsul Zohiro, dia Syahab, sampai sehingga ditulis juga para keturunannya di sana, yang mana beliau mengambil dari riwayat Vandenberg kan, dan terus katanya mengambil manuskrip tertulis di dalam kitab Syamsul Zohiro-nya manuskrip dari Palembang. Tapi setelah Palembang dikonfirmasi katanya Palembang datanya dari sini juga. Ya alhasil semuanya hoak lah. Baik. Alhasil semuanya hoak. Nah, untuk yang informasi dulu sempat ada beberapa utusan dari berbagai daerah di Nusantara kumpulnya di Benda Kerep membawa data manuskrip naskah-naskah kuno terkait apa itu namanya silsilah Wali Songo itu. Apa kesimpulan dari hasil multako yang di Benda Kerep itu, Gus? Itu kalau nggak salah itu di bulan Juli tahun 2023 kalau nggak saya. Kalau nggak Juli, Juni lah, sebelum debat Banten 25, 26, 27 kan sempat ada itu Benda Kerep. Itu kan lebih spesifik terkait dengan alur atau silsilah dari Padi Wali Songo kan begitu, Gus? Ya. Mungkin sebelum saya jawab itu, saya mungkin bakal bicara motif tentang pembelokan ini ya, indikasi motifnya. Ya. Kalau motifnya mungkin ya, indikasinya, menurut analisa saya kalau dari sisi Belanda, kenapa mereka juga mau diperintahkan untuk merubah silsilah gitu. Karena kalau nggak diminta sama Balawi, mungkin mana tahu sih orang Belanda tentang silsilah. Mana tahu sih orang Belanda tentang kitab nasab. Nggak bakalan kenal sama Ubaidillah orang Belanda itu. Ya kan? Mungkin motifnya adalah karena waktu itu di akhir penjajahan Belanda itu kan sudah ada mulai pemberontakan dari pribumi seperti itu kan, sehingga mereka mendatangkan imigran dari Yaman itu meminta bantuan supaya bisa meredakan pemberontakan tersebut. Oke. Nah, mungkin
dengan adanya mereka sebagai saudara Wali Songo itu akan lebih mudah diterima, lebih cepat diterima. Terus Karena kalau yang saya lihat, kalau yang saya pelajari, Belanda ini sangat serius sekali membelokkan sejarah Wali Songo ini, sangat serius. Apa bukti keseriusannya? Buktinya adalah bahwa seluruh catatan tentang Wali Songo ke atas itu dihancurkan sama Belanda. artinya manuskripnya ya. Manuskripnya dihancurkan sama Dihancurkan Belanda. itu bisa dibuang, bisa dibakar. dikebumikan atau bisa dibakar, yang jelas lenyap dari peredaran Lenyap. begitu ya. Yang sehingga apa? Sehingga orang-orang yang memiliki manuskrip asli tentang Wali Songo ke atas itu diburu betul, sehingga manuskrip-manuskrip asli disembunyikan. Gitu. Dan zuriat Wali Songo menyembunyikan diri. Mereka enggak mengaku kalau dirinya sebagai zuriat Wali Songo. Kenapa? Karena diburu waktu itu. Takut diperiksa, takut jadi target, Ya, dan seterusnya.